Halo, Stockpit. Ah, ki entek rokok piro aku dino iki. Bekas bako sampean. Kita satu stang. Oke. Jadi gimana pendapat kalian soal analisa saya? Ini sorry ya tipu aku. Tipu. Gara-gara autocorrect keyboard ya, ya sudahlah, maafkan. Yang penting analisanya lah. Analisanya. Udah pengen jago tuh. Asine. Ya, ya hari ini kita ngecil aja dulu lah karena kita melihat pusingnya market, huru-hara dan lain-lain. Tadi juga ada yang teriak-teriak nyangkut. Ya tiap hari pasti adalah orang yang nyangkut, ada orang yang profit pasti ada. Namanya market. Oke, kita bahas yang lucu-lucu dulu. Ah, sebagai hobi ya, selain aku suka bacain stream kalian ini, yang unik-unik tentu saja. Medco overshot laba naik, harga akan rebound. Iya, kapan? Pertanyaannya. Tunggu aja, sambil nyicil dikit-dikit gitu kan, satu lot nanti juga naik sendiri dia. Oke, analisa. Medco, sudahkah Anda cut loss hari ini? Jika belum, siap-siap terima resikonya. Oh iya, aku terima resikonya, aku udah tahu dalamnya kok. Resiko, BTW resiko ya, selama resiko kalian terukur, kalian gak all in atau udah tahu arahnya mau kemana, kalian mau keluar di mana, kalau perusahaan itu nggak sejalan atau nggak searah itu gimana ya, ya sudah gitu loh. Kalau ngobrol soal sentimen penurunan harga oil ya, ya udah dari lama sih. Cuma pertanyaannya adalah apakah oil akan terus nurun gitu loh, akan terus kayak gini chartnya, kan nggak mungkin juga. Kita tahu bahwa oil atau minyak mentah itu adalah komoditas yang nggak bisa diperbarui gitu loh. Dia komoditas tambang yang selalu dibutuhkan. Kalau kalian ingat di apa ya, peristiwa tahun 1952 kalau nggak salah, di mana didolarisasi, di mana Amerika Serikat dia konferensi dengan Arab Saudi, eh, dia ingin agar minyak mentah itu hanya bisa dibeli dengan US dollar. Makanya patokannya minyak mentah atau Brent crude oil BCI. Kan untuk minyak mentah sendiri kan ada dua patokan kan. Pertama itu WTI, West Texas Intermediate, sama BCI, Brent crude oil. Nah, Brent crude oil ini adalah yang ditambang dari Timur Tengah atau Arab Saudi. Dan itu harus dengan tolok ukur USD. Karena mereka nggak boleh beli BCI, Brent crude oil ini, kalau nggak lihat USD. Kenapa? Karena US dollar sendiri udah kehilangan kekuatannya sejak apa ya, Bretton Woods system itu dicabut. Dimana dulu kan USD itu dipeg sama emas kan, dipeg sama emas. Tapi karena krisis menghantam USD berkali-kali, terutama yang paling parah itu 1930, sampai dikenal dengan ya Black Wednesday, Black Monday atau Black Wednesday, lupa aku. Itu dimana banyak bank bangkrut, bank run, dan lain segala macam, karena mereka itu nggak bisa cetak duit lagi karena emang harus dipatok dengan emas, berapa banyak emas yang mereka punya. Dan segala pertimbangan akhirnya Bretton Woods system itu cabut. Ya banyak orang yang kecewa lah gara-gara itu, dan akhirnya memusuhi Amerika Serikat dan nekat untuk menjual semua dolarnya. Tapi udah nggak bisa, mau dijual dengan apa gitu, sedangkan emasnya udah nggak dipack sama emas lagi. Nah itu ceritanya. Lalu buat dolar yang ancur-ancuran waktu itu, mereka membuat sebuah rencana yang disebut dedolarisasi. Coba kalian yang mahasiswa perekonomian atau mahasiswa apa ya, yang belajar soal keuangan, ada sejarah keuangan nggak kira-kira? Hmm. Di sini, di mana dia konferensi dengan Arab Saudi, dia akan membacking Arab Saudi dengan persenjataan dan juga penjagaan dari militer Amerika Serikat dengan syarat dunia luar hanya boleh membeli oil atau minyak dengan US dollar. Jadi kenaikan atau keturunan turunnya minyak itu terpengaruh dengan harga US dollar. Gitu. Jadi alasan kenapa minyak kemarin sempat naik dikit tuh karena dolar melemah. Karena apa? Ada kebijakan
di mana the Fed itu menahan untuk tidak menaikkan suku bunga sementara gitu loh, masih pikir-pikir lah mereka. Ya kalau dinaikkan lagi ya makin ancur ekonominya gitu loh, nggak ada perusahaan yang bisa utang lagi buat ngembangin usahanya, karena kita tahu mayoritas isinya saham Amerika Serikat itu US itu saham teknologi, dan saham teknologi itu nafasnya dari utang gitu loh. Jadi mereka emang utangnya gede-gede saham teknologi itu. Oke, kita ngecil aja dulu lah. Pusing kalau mikir kayak gini terus, oke? Berita pertama datang dari YouTube. Hapus dulu. Ini, mahasiswa salah jalan. Mahasiswa curhat soal saham ini. Lo Keng Hong udah bener pegang BCA BRI malah dijual. Ini tadi serius aku ngakak baca berita ini. Ya ini sama kayak kalian kan, yang udah bener BCA BRI dipegang gitu loh, malah dijual, dibelikan saham yang nggak jelas, ya nggak kalian tahu arahnya kemana. Sadar. Kalau dari berita ini, mahasiswa ini mengaku melakukan trading pada satu saham perusahaan teknologi yang pada Oktober lalu mengalami tren penurunan, bahkan sempat menyentuh Rp56. Pasti tahu, langsung ngeh mereka. Oh iya mas, saya juga. Ya, yang tak lain adalah Goto. Yang lucunya dia itu udah bener-bener loh pegang BCA BRI loh. Ya nggak apa-apa sih, nggak salah mereka beli Goto gitu loh. Tapi kenapa harus ngorbanin saham kapal induk mereka? Masalahnya nggak sebagian loh, semua menjual saham BCA dan BRI untuk membeli saham teknologi. Wah ini udah orangnya terlahir all in gitu. Kebiasaan tombok togel di kuning saham. Aduh. Dan akhirnya anjir, aku gak bisa nantau. Harusnya ini cerita sedih ya? Harusnya cerita sedih, serius. Sorry mas, sorry kalau kalian ada yang ngalamin ini. Saat saham teknologi ini jatuh, ia mengaku sampai kurang fokus untuk kuliah. Ya itulah resikonya membeli saham yang gak kalian tahu, kalian gak punya pegangan, dan kalian nggak tahu alasan kenapa, cuma gara-gara hype. Apalagi kalian, dia bilang trading kan, terus stop lossnya di mana? Dia beli di 85 itu stop lossnya di mana? Katanya trading. Hei, mental trader ya keluar juga trader. Jangan mental trader keluar jadi investor gitu loh. Nanti ya kaya nanti bandarnya. Coba halaman 2 kayak gimana? Ini ini interesting sih, lucu sih ini sih. Ya, gimana ya, aku bingung. Harusnya sedih ini loh, tapi eh udah bener pegang BCA, pegang BRI, dijual, dibelikan saham perusahaan rugi. Ungkap Lo Keng Hong. Sebenarnya Lo Keng Hong nggak salah, dan nggak salah juga jika kalian itu beli saham Goto, asalkan punya dasar analisanya, dasar analisa kenapa kalian pegang saham ini gitu loh. Aku aja bilang Goto itu sebenarnya bagus, cuma sampai sekarang aku masih belum minat untuk beli karena aku merasa masih dalam tahap pantauan aja. Eh, udah bener pegang BCA, malah melakukan blunder, jual perusahaan cuan, beli perusahaan yang rugi, sahamnya tiap hari mudun terus. Pungkas Pak Lo. Eh, 85 berarti di sini ya. Di sini ke sampai 50 itu udah berapa ya? Hampir minus 40%-an ya katanya ya. 48% kalau nggak salah. Kalian yang ngalamin beli di 85 gimana rasanya? Ya ya gini ya. Ini dia mahasiswa kan ya. Mungkin ya aku nggak tahu juga, kalau dia mungkin kerja sampingan ya that's okay lah. Tapi kalau dia masih dikirimi orang tua gitu, terus ditanya sama orang tua, nak gimana, uangnya cukup kah gitu, habis bu gitu, buat apa, buat Gojek. Banyak betul loh, aku kirim uang 1 juta 2 juta kok habis buat Gojek, kamu keliling Indonesia kan naik Gojek gitu. Nggak bu, aku belikan sahamnya. Astaga. Ya sudahlah, ini
Ini setiap hari pasti akan terjadi di market kita gitu loh. Karena tiap hari pasti ada orang baru yang pertaruhkan uang mereka, resiko mereka di pasar modal. Dan tugas kalian yang udah tahu, yang udah cuan, yang udah bisa caranya nyari duit di IHSG, caranya investasi yang benar gitu loh. Tugas kalian tuh membimbing mereka, jangan maki-maki, nyalah-nyalahin mereka, goblok-goblokin. Mereka sebenarnya pertama kali itu, yang pertama harus kalian lakukan itu nepuk pundak mereka, kasih pertolongan, dengarkan cerita mereka gitu loh. Ya kasih pemanis dulu lah, habis itu baru kalian marah-marahi gitu. Ya dengan cara yang lemah lembut lah, mungkin kalian kecup keningnya gitu. Jadi gitu. Ini jadi judulnya mahasiswa burung wae ya. Ya. Terus aku mau baca berita lagi itu yang lagi rame di komunitas Tokbit tentang Indi, saham Indi. Saham anak senja ya, saham anak Indi. Bukan IndiHome, bukan IndiHome. Perlu garis bawahi, ini perusahaan energi, perusahaan batu bara kita tercinta yang dulu juga pernah jadi pegangan Pak Lo. Indika Energi. Ya, rambah bisnis non batu bara, Indika Energi mau jualan kopi. Wih, tepuk tangan. Di sini banyak yang tebar fear ya katanya. Wah, Indika itu udah gak fokus lagi energi. Dia mau dagang kopi luwak. Indika luwak kopi. Nah, yang perlu digarisbawahi buat kalian para investor yang apa ya, yang mungkin suka baca news, yang mungkin suka apa ya, ulik-ulik CNBC, CNN. Kalau CNN ini gimana ya? Agak liberal sih beritanya sih, agak aneh. Atau Apa? CNN Eh, atau mungkin Kompas gitu loh. Ya, jangan asal ditelan mentah-mentah. Ndak keselak engko, Mas. Dikunyah dhisik beritane. Dikunyah dhisik, dirasake, baru ditelan gitu loh kalau udah lembut. Pertanyaannya, kan Indi itu bukan satu entitas aja, ada yang namanya Indika Group. Nah, Indika Group ini dia punya masih anak cabang lagi gitu loh. Bahkan mungkin kalian nggak sadar kan bahwa Indika Group itu juga punya salah satu anak tambang yang bergerak di bidang sawit. Ayo, sadar tak kalian? Jadi Indika Group ini emang bukan perusahaan kecil, dia perusahaan yang dari dulu ada. Dia perusahaannya banyak loh. Bahkan mungkin kalian nggak sadar kalau Indika itu juga punya anak perusahaan yang dia bergerak di bidang properti. Ayo, yo 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 yo. Bingung nggak kalian? Ah, coba kita cek dulu. Nah ini nggak perlu jauh-jauh. Kalian udah bisa melihat kan peralatan, pertambangan, infrastruktur, yayasan bahkan punya yayasan. Nanti kalian bilang, "Wah, ini perusahaan tambang punya yayasan." Infrastruktur properti loh. Dia bahkan punya Net Vision loh. Net Vision itu perusahaan apa, Net TV kalau kalian pernah lihat ya. Ya pasti pernah lah, yang ada 86 itu loh. Eh, Indika Multimedia. Dan dia juga punya perusahaan yang bergerak di bidang agro perkebunan gitu loh. Ya mungkin nanam sawit ya. Ya nggak masalah lah kalau nanam sawit ternyata lahannya keluasan gitu, terus dia ini ngide gitu, tiba-tiba ngide pas lagi di mana nongkrong sambil sebat gitu kan. Kayaknya tanam kopi enak nih. Soger nih. Nanti ngopi gak perlu beli lah. Kapal api mahal ya, naik terus harganya. Lagi sebat ngide gitu kan. Terus nanam kopi gitu. Nanam kok, wah kayaknya kalau cuma 1 hektar 2 hektar kurang nih. Nanam banyak lah. Nanam banyak ya. Tiba-tiba loh laku kopiku ketagihan, ini malah jualan kopi. Ya nggak salah kan, nggak salah. Itu mungkin ya antara anak perusahaannya Indika Agro kah apa, kita nggak tahu. Tiba di belakangnya lagi perlu didalami lagi gitu loh. Nah, aku nggak bilang Indika itu nanti layak dibeli atau enggak, itu keputusan kalian, kalian dalami lagi gitu loh. Kalian harus tahu bahwa cara baca berita itu sebenarnya nggak hanya ditelan mentah-mentah gitu loh, karena kadang berita kayak CNBC kayak apapun itu kadang juga bisa nebar fear loh mereka itu, percaya enggak? Ini masih berita-berita kelas ringan loh. Coba kalau kalian baca Wall Street Journal, baca Bloomberg, itu lebih liberal lagi, sumpah. Kalau kalian baca itu sebuah beritanya blunder, blunder pak. Bisa-bisa kalian ini berita bagus kalian bilang jelek, berita jelek kalian bilang bagus gitu. Ini masih cuma rambah bisnis non batu bara. Nah,
dia kan nggak ada kata-kata yang apa ya, kata-kata yang memancing psikologi buat nebar fear kan di sini kan, kecuali yang tadi yang kiamat batu bara gitu. Nah ini di sini kayaknya aku kayak apa ya, kayak ada dejavu gitu loh. Pas dulu kan Pak Lo Keng Hong pernah dibilangin sama salah satu sekuritas, entah sekuritas apa itu, bilangnya, Pak Lo jangan beli perusahaan batu bara Pak Lo, prospeknya tidak bagus, sama batu bara turun terus, lama-lama hancur. Tapi saya ndak Pak, karena saya kan mikirnya batu bara itu komoditas, dibutuhkan, pastilah harganya nanti naik. Sekarang mungkin tenggelam, besok bisa cemerlang. Gitu kata Pak Lo kan. Ini saya nggak ngajak kalian beli saham batu bara. Nggak, ini nanti pilihan kalian sendiri. Cuma kok saya ngerasa kayak dejavu. Kayak ada dejavu di sini ya. Ya, kita lihat nanti lah. Ya, kalau ini baru nebar fear ini. Ini fear ini. Ini murni fear. Gitu loh. Situ. Jadi, ya terserah Indika lah nanti. Kecuali kalau dia nanti buka buka bisnis gorengan dan berubah menjadi Indika gorengan gitu. Karena sekarang kan ada kan Nokia jual sandal. Sandal jepit lagi. Asemi. Masanya gini loh mas. Kalian bilang Indika jual kopi aneh. Kalian nggak tahu kah Astra itu jualan apa? Astra jualan sawit. Astra akuisisi bank. Astra akuisisi perusahaan apa? Jadi di bawahnya itu juga perusahaan aneh-aneh loh. Itu kalau bahasa bisnisnya namanya diversifikasi. Memang mereka secara tidak langsung bisnis kopi mungkin lewat anak tangan mereka, anak usaha mereka, yang namanya apa itu yang baru diakuisisi atau dari lahan yang dikelola oleh anak usaha mereka gitu. Tapi tetap saja karena yang punya Indi itu tetap Indi sebagai pemilik utama dikatakan sebagai mereka itu jualan kopi. Kan mau kan? Masih mau kan? Ya kalau tidak mau, terserah lah. Ya moga-moga kopinya laku Mas Indi. Ya, berita apa lagi yang lucu ya? Ini kenapa sih ada orang cuti juga diberitakan gitu loh, kayak penting betul loh. Terus iya, bosnya Indika cuti 8 bulan. Apa resign gitu? Ada berita apa sapa? CNBC. Ah. Loh, bosen NBC. Iya, CNBC makin kesini makin kesana entah ya. Nggak tahu, mungkin Jadi kok ngono ki tribun. alafen lah, mau kopet news lah apa. Manuver emiten Prayogo Pangestu akuisisi anak perusahaan. Oh ini yang lama yang kemarin katanya dia jual saham tambangnya ke Cuan. Apa namanya? Petrindo Jaya Kreasi. Oh, udah habis. Ya, mungkin kalau kalian suka konten-konten chill ya sukai aja lah ya. Sukai aja. Konten-konten anu kok, chill kok. Buat nikmati aja lah. Sri Mulyani bawa kabar buruk untuk Pemda, ekonomi dunia berat. Kenapa? Coba baca dulu, cek. Aku belum baca yang ini tuh serang. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan proyek perekonomian tahun depan yang akan berat ini disampaikan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi bahkan lebih lemah dibanding 2000. Ya gimana ya, 2024 kan menjadi tahun-tahun politik bagi Indonesia dan mungkin Amerika Serikat juga mendekati tahun politik. Ya pasti banyak huru-hara lah. Karena setahu saya ya polanya Amerika Serikat kalau mau tahun politik itu mereka pengen punya jasa gitu loh. Kayak Donald Trump kemarin. Cuma Donald Trump itu nggak tepatnya itu pas COVID. Tapi endingnya bener kan? Dia nyetop nggak boleh ada vaksin dari negara lain kecuali datang dari negara mereka. Gitu loh. Kayak Sinovac, AstraZeneca. Kalau kita mau teliti lagi sebenarnya banyak ya negara yang punya vaksin-vaksin mereka sendiri gitu loh. Tapi nggak boleh. Seakan-akan yang punya penelitian mereka, yang paling maju mereka gitu loh. Unik sih. Jadi ya memang tahun-tahun politik itu selalu dekat dengan tahun huru-hara. Coba kalian cek lagi tahun 2019, tahun 2014 gitu loh, yang isunya pelambatan ekonomi juga. Terus tahun 2014 4 kurangi 4 2010-an gitu. Terus 2006 coba cek lagi itu pasti ada aja huru-hara itu. Itu pola ya. Karena apa? Karena sesuatu sejarah itu pasti akan ada sesuatu yang sering terulang dan itu disebut pola gitu loh. Dan pola itu ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, kalian harus tahu pola yang menunjukkan pucuk itu di mana, pola yang menunjukkan di bawah itu di mana. Gitu loh. Kalian tahu nggak banner cycle? Banner cycle. Dia itu orang petani masyarakat Kang Tandur.
wong tani mas, wong cilik. Dia itu sampai nyiptakan sebuah alat indikator yang tercipta 50 tahun yang lalu, bahkan sampai 100 tahun yang lalu mungkin ya, hampir ya, yang memprediksi harga komoditas, entah itu batu bara, emas, perak, bahkan besi. Dia menciptakan lewat itu. Dan lucunya sampai sekarang itu akurat gitu loh, Binner Cycle itu. Padahal cuma gini-gini aja sih. Coba kita cek lagi. Nah kayak gini, lihat toh, lihat toh, lihat toh. Cuma gini-gini aja. Pucuknya di tahun berapa, dia rendahnya di tahun berapa gitu loh. Dia kayak seakan-akan mengajarkan kalian harus koleksi di harga berapa, di tahun berapa, dijual di tahun berapa. Nah lucunya di sini ada tahun keterangan tahun 2023 dan pucuknya ada di 2035 gitu loh. Dan coba cek, dulu itu puncak ekonomi, puncak-puncaknya kita Pak, itu tahun 2019 sampai hancur turun sampai akhirnya di drop paling parah itu titik terendahnya di 2023, titik resesi. Dan itu seakan-akan meramalkan COVID 2019 dan 1999. Ini seakan-akan meramalkan bahwa krisis moneter gitu loh. Terus 1965 ini mendekati Bretton Woods System. 1945 penghujung perang. 1927 hancurnya kolapsnya ekonomi Amerika Serikat. Kayak seakan-akan dia tahu loh puncak-puncak sebelum krisis gitu loh. Ya enggak sih? Ya enggak sih? Gitu. Kenapa kok dia bisa tahu padahal ini 50 tahun yang lalu mungkin, berapa tahun ya? 50-an lah, 50 sampai 100 tahun yang lalu. Karena memang kita harus sadari bahwa setiap sejarah itu berpola, ada polanya berapa tahun sekali. Semut itu. Ya kalau kalian tertarik sih nanti bisa kalian pelajari sih. Banyak kok yang bahas masalah Binner Cycle ini. Oke, kita cari-cari berita lagi. Ya, kita panjangkan durasinya lah. Saya kemarin ada yang bilang, ya panjangkan lah mas, asik mas dengerin sambil nugas atau sambil apa gitu, sambil gojek, nunggu-nunggu orderan. Oh ini, ada berita menarik. Mirip ojol, usulan baru perhitungan tarif LRT Jabodetabek. Oh, ini bisa jadi berita menarik buat kalian yang pegang saham transportasi ya, kayak WH, LART apa ya, Lorena, LRNA ya, LRNA sama saham apa lagi asetnya lagi itu, IPCC. Nah, perhitungan tarif. Karena kenaikan tarif itu pasti berhubungan dengan cost kan. Dinamik persing tarif LRT Jabodetabek, adapun rencana nah, ini kayaknya lebih ke LRT sih, lebih ke kendaraan listrik ya, kereta listrik gitu. Pengaruh mungkin karena biaya kereta nanti semakin mahal karena tarifnya dinaikkan, jadi ya mereka akan milih ojek online atau transportasi bis sih sebagai apa namanya itu, alternatif. Tapi ini masih usulan gitu. Israel dibom sana sini, ini berita lama-lama sini ya. HP Cina kompak tinggalkan Android, nasib Google bagaimana? Ya bagaimana? Soalnya walaupun masih udah HP Cina ganti ke aplikasi masing-masing, kita tunggu ke depannya. Apakah nanti juga akan merambah ke aplikasi searchingnya gitu loh, dan apakah pasarnya menarik di mata masyarakat yang lain gitu loh. Soalnya kadang HP Cina yang eksklusif itu cuma dijual di dataran Cina aja, di daerah negara Cina aja gitu loh. Kayak contohnya kayak HP Huawei yang eksklusif, Xiaomi yang eksklusif itu cuma dijual di daerah Cinanya aja. Kayak yang mungkin paling jauh di Taiwan, Hong Kong, Beijing. Itu keluar nanti itu udah ya versi-versi luar lagi lah, yang dia itu akuisisi perusahaan luar. Kayak contohnya kan dia nerbitkan Redmi lewat apa? Nusa Persada ya? Ya, lewat Nusa Persada gitu loh. Makanya kalau kalian lihat itu kan ada lisensi resminya itu bukan dari Xiaomi langsung kan, tapi dari mana? Dari TAM ya. Dari TAM gitu. Itu. Jadi mereka punya perusahaan Cina asli itu Xiaomi, punya anak usaha di luar cabangnya itu yang terbitkan barangnya lagi gitu. Jadi kadang malah bukan barang eksklusif mereka, barang eksklusif mereka yang Xiaomi Mi itu justru malah eksklusif buat warga Cina-nya mereka sendiri. Nah pertanyaannya, apakah HP Cina yang nggak pakai Android ini apakah akan dijual bebas di pasar di luar Cina? Kita nggak tahu.
gitu. Jadi harus dicerna lagi berita, jangan diuntal mentah-mentah. Kesel engko. Gibran mau takluk. Selek sih, enak. Iya. Ganjar ungkap ancaman ngeri RI bisa kena malapetaka. Kenapa? Enek sing nyumpai kah? Disepatani apa? Oh, kayak gini wong siji ki enek. Enggak, aku enggak ikut politik. Jangan disalahkan ya. Aku enggak untuk saat ini aku punya pilihan memang. Cuma pilihanku siapa? Kalian enggak wajib tahu. Nanti Harganya paling nanti bakal diketahui di saat coblosan masing-masing gitu loh. Atau nanti mungkin kalian mau mencoblos saya sebagai presiden ya. Kalau saya jadi presiden akan saya naikkan, saya arahkan gitu loh. Semua saham di ASK akan saya arahkan sampai UMA. Akhirnya besok suspend. Ben pusing wong BI ngaspeni perusahaan 600 siji. Biyo, terus kalau diumakan semua itu ya perusahaan seluruh IHSG 600 itu butuh berapa kapitalisasi market yang naik ya? Jadi 10.000 triliun. Oh, udah subuh. iya. Ya udah segini aja dulu ya karena udah azan, ndak enak aku kalau mau nyelat surah adzan. Kita subuhan dulu. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengarkan. Like kalau kalian suka, kalau kalian nggak suka ya dislike. Please like lah, gitu loh, menghargai saya. Di sini saya Hirin. Sampai jumpa di video selanjutnya.